Salokantara berpamitan untuk pergi bertapa ke Gunung Telomoyo demi meminta keajaiban seorang buah hati. Dengan menitipkan keluntingan pusakanya, Ki Hajar pun pergi meninggalkan Nyai Salokantara. Setelah berbulan-bulan lamanya, Nyai Salokantara akhirnya mengandung seorang anak. Namun, takdir semesta mengejutkannya. Anak yang dikandung Nyai bukanlah seorang anak manusia, melainkan seekor ular naga yang bisa bicara. Ia memberi nama naga tersebut Baru Klinteng. Nama yang diambil dari kelintingan pusaka milik Ki Hajar Salokantara. Nyai Salokantara membesarkan Baru Klinteng seorang diri. Baru Klinteng memiliki kekuatan untuk berbagi segala sesuatu dengan hembusan nafasnya. Dikala Baru Klinteng beranjak remaja, ia mulai bertanya akan keberadaannya. Nyai Salokantara kemudian menyuruhnya pergi untuk menemui ayahnya di Gunung Telomoyo dengan membawa bukti berupa kelintingan. Nyai pun berpesan. Baru, di luar sana akan banyak orang yang tidak menyukai rupamu. Jangan pernah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hanya kebaikan yang akan membawa ketentraman di muka bumi ini. Jika sesuatu terjadi padamu, peganglah kelintingan pusaka ini dengan erat. Senantiasa, semesta akan menolongmu. Hati-hati, Baru. Baru pun terbang, meninggalkan tempat tinggalnya untuk menemui ayahnya, Ki Hajar Salokantara. Setibanya di Gunung Telomoyo, Baru Klinteng membangunkan Ki Hajar dengan keberadaannya. Ki Hajar Salokantara sangat terkejut melihat rupa Baru Klinteng yang merupakan seekor ular naga. Baru Klinteng kemudian memberitahukan Ki Hajar bahwa ia adalah anaknya. Ki Hajar merasa tidak percaya. Akan tetapi Baru Klinteng menggunakan kelintingan emas pusaka miliknya. Ki Hajar kemudian memuji Baru Klinteng dengan berkata bahwa jika Baru Klinteng mampu untuk melingkari Gunung Telomoyo dengan tubuhnya, maka Baru adalah anaknya. Dengan keberhasilan Baru, Ki Hajar kemudian berpesan, "Wahai Baru Klinteng, kau memang anakku yang dikaruniai oleh semesta. Sekarang, hendaklah kau pergi ke Bukit Tugur dan bertapa. Maka wujudmu akan berubah menjadi manusia." Baik, Ayahanda. Dengan harapan besar untuk menjadi ciptaan yang sempurna, Baru Klinteng terbang dengan cepat ke Bukit Tugur. Namun di perjalanan, ia melewati suatu desa yang dilanda kemiskinan. Desa itu adalah Desa Patung. Merasa iba, Baru menolong desa itu dengan hembusan nafasnya. Warga desa Patung dengan berlomba-lomba mengambil semua makanan itu. Di saat yang bersamaan, semesta mengubah Baru Klinteng menjadi seorang anak
lagi seekor naga yang menyeramkan. Tiba-tiba perut Baru Kelinting berbunyi kelaparan. Dengan rupa seorang manusia, Baru Kelinting tidak lagi takut untuk menghampiri desa tersebut. Dia berjalan mendekati desa dan meminta makanan pada salah satu warga. Akan tetapi, Baru Kelinting malah diusirnya. Siapa kau anak kecil? Sini tidak ada makanan untuk. Semua ini hanya untuk kami. Warga desa Patuh. Pergi kau dari sini. Tiba-tiba seorang nenek menghampirinya. Nenek itu menanyakan mengapa Baru menangis. Kemudian Baru bercerita bahwa warga desa Patuh mengusirnya. Mendengar cerita Baru, nenek itu mengajak Baru ke halaman rumahnya dan memberikannya sepiring makanan. Lalu nenek itu menceritakan sifat asli warga desa Patuh yang angkuh dan serakah. Seberapapun keajaiban yang terjadi kepada mereka, mereka tidak pernah menyampaikan rasa syukur kepada semesta. Kemudian nenek itu berpesan kepada Baru, jika ia mendengar gemuruh langit, maka segeralah pergi ke bukit paling tinggi. Dari sana, ia akan dapat melihat Dharma semesta. Tak lama kemudian, besar terdengar dan hujan mulai turun. Dari kejauhan terdengar suara minta tolong. Baru Kelinting melihat warga desa Patuh dilanda banjir besar. Melihat kejadian tersebut, Baru teringat perkataan ibunya. Jangan pernah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hanya kebaikan yang akan membawa ketentraman di muka bumi ini. Baru Kelinting kemudian berdoa kepada semesta. Wahai semesta, kembalikanlah wujudku seperti semula. Aku ingin menolong semua orang dengan wujudku apa adanya. Dengan wujud ular naga seperti sedia kala, Baru Kelinting menolong warga desa Patuh dari bencana banjir tersebut. Sampainya di puncak bukit, warga desa Patuh merasa takjub atas sosok seekor naga yang telah menolong mereka. Baru Kelinting pun memberitahu warga desa Patuh bahwa ialah anak kecil yang telah mereka usir tadi. Warga desa Patuh